Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sobat Islam Lau? Sehat selalu ya, amin. Nah, segmen kali ini saya mau bahas mengenai barang atau produk yang sudah dibeli, apakah dapat dikembalikan atau ditukar ya. Nah ini ya, khususnya bagi para konsumen, nasabah, atau orang yang sering belanja di toko-toko, mungkin ya di minimarket atau dimanapun ya, ketika dia belanja barang ternyata barang atau produk yang dibeli itu ya ada cacat, mungkin ada rusak dan tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka ini pertanyaannya, bisa nggak sih ditukar atau dikembalikan kembali? Nah oke, baik teman-teman ya. Nah jadi misalkan ya Bapak Ibu ya saat membeli suatu produk atau barang di minimarket, lalu tentu ya ada nota belanja atau struk ya, struk pembelian. Nah biasanya di struk pembelian itu ya tertera dengan tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah teman-teman ya, bolehkah mengenai aturan seperti itu ini diberlakukan ya. Nah misalkan pada struk atau nota belanja tadi itu ada tulisannya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan teman-teman ya. Nah, mengenai hal itu ini yang disebut dengan klausula ya, klausula. Nah jadi mengenai klausula mengenai barang yang sudah dibeli ini tidak boleh dikembalikan yang tercantum pada nota atau struk pembelian. Ini merupakan salah satu klausula baku yang dilarang oleh undang-undang ya, seperti misalkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, UU PK teman-teman ya. Ini klausula atau aturan yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Nah maka akibatnya itu batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ya teman-teman ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 18 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ya. Nah bunyinya saya bacakan ya. Pelaku usaha dalam hal menawarkan barang jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila ya huruf B menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen ya. Terus kemudian C menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Nah, oleh karena klausula dalam nota atau struk yang berbunyi barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, ini dilarang oleh undang-undang, maka klausula tersebut tidak dapat berlaku atau batal demi hukum. Nah itu ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya di dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, di situ menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ya, dinyatakan batal demi hukum. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi di dalam pasal 18 ayat 3 ini ya, ketika ada klausula seperti misalkan barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi ya, itu jelas ya menyatakan bahwa itu batal demi hukum atau tidak dapat berlaku. Nah sehingga pada saat Bapak Ibu membeli suatu produk pada suatu toko ya, suatu minimarket misalkan, Bapak Ibu menemukan adanya sebuah cacat atau rusak dalam produk tersebut atau barang tersebut, nah dan ingin menukarkan produk atau barang
tersebut dengan barang lain, maka Bapak Ibu berhak untuk mengajukan penggantian produk tersebut, dan pastikan bahwa produk atau barang yang cacat tadi atau rusak tadi ya itu rusak bukan karena perbuatan dari kita atau Bapak Ibu tadi ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada pasal 19 ayat 1. Nah, di situ bunyinya menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan ya. Terus kemudian ayat 2-nya ya, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Nah, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, lalu kemudian di ayat 3-nya ini ada pasal 19 ayat 1, 2, 3. Nah, ini ayat 3-nya nih ya. Nah, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang 7 hari setelah transaksi. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, selain itu, jika pengusaha tetap mencantumkan klausula baku yang dilarang tersebut, maka dapat diancam pidana maksimal 5 tahun dan denda paling lama 5 miliar teman-teman ya. Itu kalau kita mau tempuh upaya pidana ya, dengan cara membuat laporan ke polisian. Dan apabila ingin mengajukan upaya perdata, maka dapat menggunakan pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum teman-teman ya. Maka dapat digugat mengenai penggantian kerugian ya.